Sore hari jalan-jalan naik sepeda, sepeda dikayuh dengan penuh keseimbangan. Jadilah diri sendiri walau tidak semua orang menyukai kita, daripada menjadi orang lain hanya untuk mendapat pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia pastinya ya. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih. Ini tuh udah lumayan menjelang sore. Ini anak-anak itu bangun tidur gitu ya posisinya. Jadi aku itu iketin rambutnya dulu, terus ngajakin main sebentar gitu ya, biar bisa buat beraktivitas yang selanjutnya gitu. Nah, di sini tuh aku mau lanjut buat beraktivitas ya teman-teman. Di sini aku itu mau ngerebus air minum. Nah, ini tuh aku kesel banget sama ayam ini ya teman-teman. Dia itu matok-matokin kaki aku terus gitu ya. Bahkan kaki aku itu ada yang sampai kayak kelupas gitu loh untuk kulitnya itu karena dipatokin sama ayam. Karena kalian bisa lihat sendiri deh teman-teman. Mereka itu tuh ngintilin aku mulu gitu ya. Aku gerak ke sini mereka juga ikut. Aku gerak ke sana mereka juga ikut gitu ya. Pokoknya tuh kayak masya Allah deh, ini ayam tuh ya bener-bener usil banget. Nah, di sini aku lanjut aja buat ngidupin apinya ya teman-teman. Di sini aku mau ngerebus air, jadi aku harus hidupin apinya dulu. Ya seperti biasalah ya teman-teman, buat biar hemat gas. Jadinya aku itu ngerebus air di kayu bakar kayak gini. Dan itu kalian jangan salfok juga sama ayam yang juga tetap kayak ngintilin mulu gitu ya. Dia itu kayak matok-matokin tangan aku dan dia itu kayak manjat-manjat gitu ya mau ke api. Jadinya ya udah aku langsung aja deh usir gitu ya. Even if you're gone, I will remember you all I know. Ayamnya si Twin alhamdulillah ini udah mulai mau besar ya teman-teman. Semoga aja nanti tuh Pak suami bisa cepat bikinkan kandang, jadi kayak mereka itu nggak rusuh gitu ya. Dan semoga aja nanti juga ayam ini tuh bisa berkembang biak dengan bener-bener berkembang biak yang banyak banget gitu ya, keturunannya banyak, anaknya cepat besarnya kayak gitu ya. Biar kayak ayam juga lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi siapa tahu nanti kepengen makan ayam itu nggak beli lagi, tinggal motong ayam sendiri. Atau kalau misalnya banyak ayamnya itu tuh juga bisa buat dijual ya teman-teman, karena di sini tuh juga lumayan juga sih ya untuk harga ayam kampung. Oke, lanjut nih teman-teman. Di sini aku mau ngangkatin pakaian dulu karena memang cuaca itu udah mulai mendung banget. Takutnya nanti pas aku itu lagi beraktivitas di rumah gitu ya, malah hari itu hujan gitu. Jadi ya udahlah, di sini aku tuh ngangkatin pakaian aja dulu karena juga ini tuh pakaian aku udah pada kering semua sih alhamdulillah. Jadi bisalah buat diangkatin secepatnya. There's not much to do when all I can. Oke, lanjut dan berlanjut lagi aktivitas aku. Di sini aku itu mau masak pastinya. Di sini tuh aku kayak bener-bener seneng sih teman-teman dan kayak ngerasa excited juga buat masak di dapur. Karena kan aku itu baru aja ngeganti hordeng, terus juga di dapur itu ada suasana yang baru gitu ya. Jadi kayak bener-bener seneng aja gitu ya mau memulai aktivitas di dapur. Nah, di sini tuh aku mau masak jengkol lagi ya teman-teman. Tapi di sini tuh ada temennya yaitu ikan. Jadi udah di sini aku goreng dulu jengkolnya. Pokoknya kalau misalnya goreng jengkol kayak gini tuh bener-bener bikin semangat makan aja gitu ya. Ada yang bilang, Bun apa nggak bosan makan jengkol terus? Kalau untuk sekarang belum bosan ya teman-teman. Nggak tahu kalau besok-besok gitu ya. Ya kalau bosan ya udah nggak usah dimasak kayak gitu ya. Kalau misalnya emang nggak bosan dan kita suka ya menurut aku ya nggak apa-apa walaupun sering. Dan walaupun mungkin orang itu bilang apaan sih masakannya itu aja gitu ya. Kalau misalnya kita itu nurutin apa yang orang lain bilang dan itu nggak sesuai sama kita, malah itu tuh nggak bagus gitu ya teman-teman. Jadi ya udah dijalani aja yang menurut kita itu memang enjoy kitanya dan kitanya juga suka gitu. Oke, singkat cerita ini jengkolnya udah mateng aja. Di sini langsung aku tiriskan dan aku cemplungin ke dalam air seperti biasa agar jengkolnya itu empuk. Lalu di sini aku tambahin tepung terigu sedikit ke dalam minyak goreng karena aku mau menggoreng ikan biar ikannya itu nggak ngajak berantem dan nyiprat-nyiprat kemana-mana. Jadi dikasih dulu tepung terigu ya teman-teman biar kayak lebih aman aja kalau misalnya kita itu mau goreng-goreng. Di sini aku itu menggoreng ikan sungai yang memang beberapa waktu lalu itu aku bilang stoknya itu banyak ya, ikan sungai yang kecil-kecil. Itu tuh berbagai macam namanya sih ya teman-teman. Kalau misalnya aku baca di kolom komentar itu ada yang namanya itu ikan wader. Pokoknya segala macam gitu ya namanya. Kalau ikan itu di daerah teman-teman gitu ya. Kalau di tempat aku ini tuh namanya ikan pantau ya teman-teman.
Oke deh, lanjut. Di sini aku di wajan yang legend ini. Ini tuh wajan yang pertama kali aku punya ya teman-teman, yang legend ini. Ini tuh aku lagi numisin bawang merah sama bawang putih gitu karena mau bikinin lauk buat situin atau makanan buat situin. Nah, langsung aja aku masukin telur. Aku masukin telurnya itu satu aja ya karena aku tuh mau bikin telur orak-arik dikasih kecap aja kayak gitu. Lalu di sini aku tambahin daun bawang dan diaduk-aduk. Pokoknya kalau misalnya aku tuh masak kayak gini tuh bener-bener sih ini tuh lahap banget makannya ya teman-teman, karena memang kan ini tuh enak gitu ya, dikasih bumbu yang lengkap terus dikasih kecap, bawang-bawangnya juga harum gitu ya. Jadi kayak ini tuh bener-bener enak sih menurut aku, jangankan situin gitu ya, aku aja suka. Aku juga tambahin sedikit merica biar kayak lebih enak aja rasanya gitu ya. Nah, ini untuk lauknya situin udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, langsung aja aku tuh mau salin aja ke dalam wadah biar cepat beres aja gitu ya untuk kerjaannya. Di sini aku langsung salin ke dalam wadah dan aku simpen aja di meja makan. Nah teman-teman, di sini untuk ikan itu jangan lupa buat kayak dibalik gitu ya, biar kayak bener-bener kering dan bener-bener garing gitu ya. Karena kalau ikan kecil-kecil kayak gini tuh nggak digoreng garing itu tuh kurang mantul gitu. Nah, di sini aku tambahin lagi untuk tepung terigunya karena aku tuh mau goreng ikannya untuk ronde yang kedua biar kayak ikannya itu nggak nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dikasih tepung terigu lagi itu biasanya suka nyiprat gitu ya. Jadi tadi tuh udah dikasih di ronde pertama dan ronde kedua juga aku kasih gitu untuk tepung terigu. Sambil nungguin ikan, aku juga refill kecap karena tadi tuh pas masak telur orak-arik buat situin itu kan kecap tuh kayak udah bener-bener nggak ada gitu ya. Jadi tadi aku buka untuk kecapnya dan di sini langsung aja aku refill biar nanti kecapnya itu nggak tumpah. Takutnya kalau misalnya nggak secepatnya di refill nanti itu tumpah kan mubazir ya. Nah, ini ikan untuk ronde kedua ini tuh juga udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang minyaknya aku kurangin dulu karena mau numis sambelnya gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau numis sambelnya. Jadi tadi tuh aku lihat kayak minyaknya itu terlalu banyak gitu. Jadi takutnya nanti tuh malah kalau kebanyakan minyak kan juga nggak enak gitu ya. Kalau misalnya kurang minyaknya tinggal ditambahin kayak gini. Aku tuh kalau misalnya ikan sungai kayak gini tuh yang kecil-kecil itu emang lebih suka aja kalau misalnya digoreng itu bener-bener kering dan garing gitu ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener enak. Dan nanti itu pas buat nyampurinnya itu tuh ditunggu agak sedikit dingin dulu biar garingnya ikan itu tuh kayak bertahan lama. Nah, di sini tuh aku masukin untuk jengkolnya dan aku aduk-aduk gitu ya teman-teman biar kayak kandungan air di jengkolnya itu berkurang sambil nungguin si bumbunya itu bener-bener matang sempurna gitu. Nah teman-teman, di sini tuh jengkolnya itu udah matang dari tadi gitu ya. Terus aku diemin dulu untuk bumbunya itu beberapa saat sampai dia tuh nggak terlalu panas lagi. Baru udah di sini aku masukin ikannya gitu ya teman-teman, biar ya nanti tuh pas makan ikan itu tuh nggak melempem gitu ya. Kalau misalnya sambal itu terlalu panas biasanya ikan itu lebih cepat gitu buat melempemnya. Tapi kalau misalnya udah ditunggu sedikit dingin itu biasanya kayak lebih bertahan lama aja gitu garing ikannya. Oke, udah mateng dan udah dicampurin semua ke dalam sambal. Langsung aja disalin ke dalam wadah kayak gini. Disalin aja semuanya, pokoknya bener-bener sampai bersih deh ya itu tuh wajannya. Yes, udah beres. Aku itu masak seperti biasa. Lanjut bebersih pastinya. Ini tuh memang nggak bisa di skip banget ya teman-teman. Kalau yang namanya habis masak itu tuh wajib banget yang namanya itu bebersih dan ngelap-ngelap di area kompor dan persekitarannya. Ayo, siapa nih di antara kalian yang masak itu tuh kadang itu habis masak itu tuh suka mager buat ngebersihin kompor? Jangan mager-mager lagi ya teman-teman, biar pas kalian tinggal dapur kalian tuh udah bersih, kompor kalian juga bersih. Jadinya nanti pas kalian tuh ke dapur lagi kayak bener-bener seneng gitu ya ngeliatin dapur itu udah bersih.
Nah ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sambal ikan sama jengkol. Terus itu ada orak-arik telur buat si Twin. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini lanjut aja, aku tuh mau nyapu-nyapu di dapur aku biar nanti tuh dapur aku pas aku tinggal itu bener-bener bersih gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh wajib banget sih dilakuin setiap hari gitu. Terkadang itu terbesit dan terpikir juga di hati dan pikiran aku ya teman-teman. Masya Allah gitu ya, kerjaan aku tuh ini aja gitu ya. Apa penonton tuh nggak bosan kadang gitu. Tapi aku tuh mikir lagi, selama 1 tahun ini tuh aku ngonten kegiatanku ya selalu kayak gini. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih ada yang mau nonton gitu ya. Jadi ya mungkin mereka tuh nggak yang terlalu bosan gitu, aku mikirnya gitu ya. Kadang tuh suka mikir kan teman-teman kita gitu ya. Sedangkan kita aja yang ngelakuin aktivitas yang itu aja setiap hari. Terkadang itu kayak suka ngerasa bosan gitu kan, apalagi orang yang nonton gitu. Tapi aku yakin sih sama kalian semua teman-teman, kalau kalian itu mampir dan nonton video aku itu bukan karena kalian itu pengen melihat aktivitas aku yang itu aja, tapi karena kalian tuh memang pengen mencari semangat yang selalu aku itu berusaha untuk tularkan di video-video aku. Nah, beres aku itu beraktivitas di dalam rumah, maksudnya udah beres masak-masak gitu ya. Jadi di sini tuh aku lanjut aja mau nyapu-nyapu nih teman-teman di halaman. Di sini tuh sebenarnya anak-anak juga lagi main. Pak suami juga ada gitu ya di kebun gitu ya teman-teman, di kebun kebun cabe, ya Allah calon. Karena memang itu Pak suami itu lagi nyicil-nyicil juga buat bersih-bersih gitu untuk di tempat kebun cabai gitu ya, karena memang secepatnya itu pengen banget gitu ya teman-teman, itu tuh bener-bener clear dan beres gitu biar nanti pas hari aku ke pasar buat belanja mingguan itu tuh bisa beli bibit cabai, jadi bisa langsung ditanami gitu. Nah itu di sana kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, Pak suami itu lagi beraktivitas di tempat kebun cabai itu. Itu memang rencananya itu nanti buat cabai, nggak tahu sih apa-apa aja yang pengen ditanamin di situ. Cuman kalau aku sih pengen diprioritaskan itu kayak cabai gitu ya. Mungkin kayak nyoba-nyoba nanam terong juga kali ya nanti itu, atau mungkin sayuran yang lain gitu. Tapi ntar deh lihat dulu. Yang paling jelas sih cabai ya teman-teman, karena bentar lagi itu kan udah mau tahun baru, terus juga nggak bakalan lama lagi mau Idul Fitri gitu ya. Biasanya tuh harga cabai bakalan lumayan melonjak, jadinya harus persiapan dari sekarang gitu ya biar nanti tuh lumayan nggak terlalu beli-beli cabai. Teman-teman, terima kasih banyak loh ya udah kalian itu udah klik dan nonton video aku. Untuk kalian yang baru gabung di video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jika ada kritik dan saran boleh juga untuk kalian sampaikan di kolom komentar aku ya. Untuk kalian yang udah selalu support dan dukung aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semoga juga kalian itu sudi untuk mampir dan mampir lagi ke video-video aku yang selanjutnya. Nah teman-teman, di sini tuh aku udah hampir beres buat nyapu-nyapunya. Nah sekarang kalau untuk sampah habis nyapu itu dikumpulinnya itu di sini ya teman-teman. Biasanya kan di depan gitu ya. Jadi sekarang tuh dikumpulinnya di sini biar kayak sekalian juga kebakar ini ya nanti batang sawit yang ini tuh gitu ya. Jadinya biar lebih cepat aja gitu ya teman-teman, biar nanti tuh kebakar gitu ya untuk si batang sawitnya. I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Sore hari itu emang paling enak itu beraktivitas di luar kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener enak aja gitu pokoknya buat beraktivitas kayak gini tuh. Nah itu ya teman-teman, kalian tuh bisa lihat sendiri sedikit penampakan untuk di tempat kebun-kebunan aku ini ya. Udah mulai kelihatan bersih ya teman-teman. Kemarin itu kan banyak banget batang-batang sawit di situ ya, dan sekarang itu udah mulai bersih gitu karena kemarin tuh udah sempet dipotong-potong sama Pak suami dan disingkirin gitu beberapa gitu ya. Cuman nggak bisa semuanya karena kan itu tuh besar terus juga berat gitu.
Nah lanjut lagi nih teman-teman, sebelum aku itu mandi, di sini aku mau beresin dulu cucian piring aku. Jadi tadi setelah aku masak sama nyapu-nyapu, itu sebenarnya aku lanjut buat nyuci piring. Cuman karena biar cepet, aku itu nggak record gitu ya, biar bisa beraktivitas di luar barengan sama anak-anak gitu. Kalau misalnya aku record itu pasti bakalan lama banget kelarnya gitu ya teman-teman. Makanya ya udahlah tadi nggak aku record gitu. Lagian juga kan kalian udah sering juga gitu ya ngeliatin aku nyuci piring. Ya walaupun memang dari kalian itu banyak banget yang bilang suka banget ngeliatin aku pas lagi nyuci piring gitu ya, Masya Allah. There's not much to Merasa lebih lega ya teman-teman kalau aku lihat-lihat sih posisi dapur aku itu sekarang ini gitu ya. Lumayan puas ya aku dengan hasilnya. Cuman kalau misalnya nanti bosan lagi dengan posisi dapur ini ya tinggal digeser lagi. Pokoknya kalau misalnya udah mulai bosan langsung aja ya teman-teman cari suasana baru biar kayak lebih bersemangat. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku, dan semoga kalian itu selalu suka dan enjoy nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Aku akhiri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.